Coba kita baca dasar firman Tuhannya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 4 ayat 21 sampai 22. 1 Samuel pasal 4 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena takut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel, sebab takut Allah telah dirampas. Nah, kalau kita baca di dalam kisah ini, tabut Allah dirampas oleh orang-orang Filistin. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang tabut Allah, ya, bicara tentang tabut Allah, nah coba kita lihat ya. Tabut Allah itu artinya tanda kehadiran Allah. Nah, di dalam tabut Allah itu ada 3 isinya, ya. Yang pertama itu loh batu yang berisi 10 firman Tuhan. Kemudian ada tongkat Harun ya yang bisa berbunga, dan 1 yang berisi emas yang untuk isi mana ya, 1 tempat yang berisi mana, ya. Nah, tabut Allah adalah tanda kehadiran Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, ketika tabut Allah ada bersama dengan mereka, mereka akan mengalami namanya damai sejahtera. Tapi ketika tabut Allah tidak bersama dengan mereka, ya di situ akan hilang kemuliaan Allah. Nah, seperti topik kita, kehilangan kemuliaan Allah adalah awal dari kemunduran dalam hidupmu. Ya, tadi saya sudah katakan tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam Keluaran 25 ayat 22, di situ tuliskan bahwa dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu dan dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya. Artinya ketika tabut Allah ada, di situ kemuliaan Tuhan pasti hadir, pasti ada. Nah, saya katakan tadi tabut Allah itu berisi apa? Perintah Tuhan, firman Tuhan ada di dalam tabut itu. Ya. Kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya masa kini, saat ini, ketika firman Tuhan tidak ada dalam hidup seseorang, maka kemuliaan Allah itu akan lenyap dari dalam hidupnya. Ya. Ketika tabut Allah yang berisi firman Tuhan pada saat itu diambil orang Filistin, maka kemuliaan Tuhan hilang dari tengah-tengah bangsa Israel. Ketika firman Tuhan yang kita baca tidak ada yang nyangkut dalam hidup kita, sebenarnya kita tidak mengalami namanya kemuliaan Allah. Ya. Dikatakan saat bangsa Israel membawa tabut Allah itu dalam peperangan, maka mereka mengalami kemenangan dan banyak mujizat terjadi. Ya. Ketika tabut Allah bersama bangsa Israel, artinya ketika tabut itu dibawa oleh bangsa Israel di dalam menghadapi peperangan, pasti mereka akan mengalami kemenangan. Ya. Tapi ketika tabut Allah tidak ada bersama dengan mereka, pasti mereka akan mengalami namanya kekalahan. Ketika firman Tuhan ada dalam diri saudara dan saya, pasti saudara akan mengalami kemenangan-kemenangan. Ya, melewati masa-masa yang sulit sekalipun, engkau akan menang kalau ada firman Tuhan bersama dengan engkau. Ya. Dikatakan saat bangsa Israel membawa tabut Allah itu dalam peperangan, maka mereka mengalami kemenangan. Bukan hanya kemenangan, tapi banyak mujizat yang terjadi. Mujizat itu apa? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya, di dalam kisah Samuel juga seorang Hana yang tidak mungkin mempunyai anak. Ya, tapi Allah beserta dia dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Orang-orang di perjanjian lama manusia juga seperti kita. Mereka juga manusia sama dengan kita. Ya. Itu pun bisa terjadi pada saudara dan saya. Ketika tabut Allah, ketika firman Tuhan ada dalam diri saudara dan saya, maka kita akan menghadapi peperangan dan kita akan menjadi seorang pemenang.
bukan pecundang, bukan yang kalah, tapi seorang pemenang, dan banyak mujizat yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Misalnya dialami bangsa Israel, dikatakan seperti sungai Yordan yang terbelah dan tembok Yeriko yang runtuh. Peperangan yang hanya dikelilingi dengan puji-pujian dan teriak dan runtuh tanpa berperang. Siapa yang besar dari situ? Allah yang menyertai semua. Ya. Ketika Allah bersama dengan saudara, ketika kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah pondok Asara, maka di sini akan terjadi kemenangan demi kemenangan. Di sini akan terjadi mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang masa depanmu mungkin suram ketika engkau ada di pondok Asara, masa depanmu masa depan yang cerah. Ya, ada harapan baru karena ada Tuhan yang membukakan jalan di sana. Jadi kehadiran tabut Allah membawa hadirat Tuhan kemanapun bangsa Israel melangkah. Ya. Saya ulang, kehadiran tabut Allah membawa hadirat Tuhan kemanapun bangsa Israel melangkah. Kemanapun engkau melangkah ketika ada firman di dalam hidupmu, ya, ada mana makanan rohani dalam hidupmu. Seberat apapun tantangan yang kau hadapi, engkau akan menjadi pemenang. Amin. Ya, mudah tidak? Susah tidak? Hah? Susah nggak? Saya kira tidak susah ya. Nah, seperti yang kita lihat apa yang ada dalam tabut Allah. Nah, seperti yang sudah sempat disebut, ya, saya sudah katakan tadi, salah satu benda yang ada di dalam tabut Allah adalah tabut. Ada 2 loh batu yang berisi hukum dan perintah Allah. Artinya yang harus kita taruh di dalam hati kita kemanapun kita pergi, perintah Tuhan. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Berdosa pada Tuhan. Karena ada selalu firman yang selalu mengingatkan kita. Ya, ada kemuliaan Allah yang selalu mengingatkan kita. Kemanapun engkau melangkah, dimanapun tanah kamu pijak, di sana nama Tuhan akan dimuliakan. Karena ada firman di dalam hidup kita. Ada tabut Allah di dalam hidup kita. Tapi ketika tabut Allah dirampas dari dalam hidup kita, maka yang kita alami adalah kembali ke masa lalu. Pulangkan saja aku pada nenekku, ya, atau mamaku. Nah, itu lagunya. Minta dipulangkan, ya, karena firman sudah dirampas dari dalam hidupnya. Loh batu, perintah Tuhan tidak ada lagi dalam hidupnya. Makanya yang dihadapi adalah buntu, pusing, stres, apalagi tidak ada masa depan karena tabut Allah diambil. Ya, selain firman yang ada di dalam, selain perintah Tuhan, ada juga disimpan dalam tabut itu adalah tongkat Harun yang muncul tunas, berbunga dan bahkan berbuah. Orang yang ada firman dalam hidupnya pasti akan ada tunas-tunas baru yang dia akan lahirkan. Ada buah-buah yang akan dilahirkan. Tidak mandul. Tapi ketika tabut Allah tidak ada, diambil, dicuri, maka yang terjadi adalah tidak ada tunas. Artinya tidak ada regenerasi. Ya. Kalau tidak ada regenerasi, masih ada buah nggak? Coba lihat di sekolah kacang panjang. Nanti biarkan kacang panjang itu panjang sampai dia kuning, kemudian kuning dipetik, dijemur untuk regenerasi lagi kan? Bibit, menghasilkan bibit yang baru untuk ditanam lagi dan tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Tapi kalau dia tidak bertunas, masih bisa menghasilkan buah hanya 1 kali. Akibat apa? Firman dicuri. Firman dia ada dalam diri saudara dan saya. Akibatnya tidak akan menghasilkan buah. Ya. Kemudian
ada lagi sebuah buli-buli emas berisi mana. Mana itu artinya apa? Makanan bangsa Israel ketika di padang gurun kan? Ya. Kalau kau sudah menghasilkan buah, orang bisa menikmati buahmu, ya. Kamu bisa menghidupkan orang, ya, memberi makan kepada orang, baik itu makan rohani, makanan jasmani. Artinya kamu jadi berkat bagi banyak orang. Ketika ada firman di dalam diri saudara, ketika tabut Allah ada dalam diri saudara, ketika kemuliaan Tuhan ada dalam diri saudara dan saya, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk apa kita ada di dunia ini sih? Untuk memenuhi dunia, ya, bikin kotor dunia. Tujuan apa kita ada di dunia ini? Ya, diberkati untuk menjadi berkat. Ya, berkat secara rohani. Berkat Abraham turun kepada saudara dan saya, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi pembawa masalah bagi banyak orang. Cukup, dunia sudah penuh dengan masalah, jangan kita tambahin lagi. Ya, tapi mari kita menyelesaikan masalah yang sudah ada di dunia. Ya. Oke. Tabut Allah dirampas, artinya kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, siapa ini suka merampas tabut Allah? Musuh. Musuh kita siapa? Kalau zaman itu musuh bangsa Israel adalah bangsa Filistin, ya, yang merampas tabut Allah. Nah, artinya tabut Allah dirampas, firman dirampas, tidak berbuah alias mati, ya, hilang kemuliaan Allah, ya. Makanya dikatakan tadi, ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel karena tabut Allah sudah dicuri, sudah dirampas oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Artinya kemuliaan Allah tidak ada di Israel, ya. Dirampas oleh siapa? Dunia, orang yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagaimana kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus masa kini, ya? Ketika kemuliaan Allah tidak ada, kita akan mati, ya. Gak mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Kalau orang mati secara rohani, semua jalan tertutup, semua gelap kelihatan. Dia hidup, tapi sebenarnya tidak hidup, ya. Jadi, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Fineas tewas, ya. Pemimpin bangsa Israel tewas. Imam, anak imam yang menggantikan orang tuanya mati karena tidak ada tabut Allah, tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada firman, ya. Kacau kalau tidak ada firman Tuhan, ya. Makanya jangan anggap sepele itu firman Tuhan. Jangan sampai hilang, jangan sampai dirampas, ya. Apa yang sering merampas kemuliaan Tuhan dalam diri saudara dan saya? Apa yang sering merampas? Nah, ini coba kita lihat, ya. Pertama adalah dosa, ya. Dosa. Manusia pertama ketika mereka belum jatuh dalam dosa, setiap saat mereka bisa berkomunikasi dengan Allah, ya. Karena di sana ada kemuliaan Tuhan, ya. Ada kemuliaan Tuhan hadir, mereka setiap saat bisa berkomunikasi dengan Allah, ya. Kalau kita lihat Roma 3 ayat 23, apa enggak? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang bisa merampas kemuliaan Allah adalah dosa, ya. Kemuliaan Allah bisa hilang dalam hidup saudara dan saya karena dosa. Dosa itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau, ya. Dosa, ya. Kita kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Yang bisa merampas kemuliaan Allah dalam diri saudara adalah dosa, ya. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah akibat daripada dosa, pelanggaran-pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Tuh,
Yang kedua, siapa yang bisa mengambil kemuliaan Allah dalam hidup saudara dan saya? Makanya Tuhan katakan berjaga-jagalah. Ya. Berjaga-jaga. Yang kedua, apa? Yang bisa merampas kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Yang bisa mencuri firman. Setan alias iblis. Ya. Coba kita baca di dalam Lukas 4 ayat 6 sampai 8. Ya, Lukas 4 ayat 6 sampai 8. Ya, dapat Lukas 4 ayat 6 sampai 8. Ya, kita baca sama-sama 1 2 3. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruh itu akan milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kedua yang bisa mencuri kemuliaan Allah dalam diri kita adalah iblis. Ya, makanya dikatakan iblis itu seperti apa? Singa ya, yang mengaum-ngaum berjalan mencari mangsanya. Ya, siapa mangsanya? Manusia. Ya. Iblis ini memberi tawaran luar biasa ya. Kepada Yesus pun ditawarkan ketika selesai puasa. Nggak tahu Dila kemarin selesai puasa Esther ditawar, ada nggak sesuatu yang ditawarkan? Ya, ada yang sudah selesai puasa Esther, ada nggak tawaran-tawaran dunia yang diberikan iblis? Hah? Seperti Tuhan Yesus habis puasa 40 hari 40 malam, ya, dibawa ke dalam pencobaan sama iblis, ditawarkan harta dunia. Kalau kau menyembah aku, ini semua saya akan kasih. Ya, tawaran iblis itu menarik loh. Ya, ini tawaran iblis bisa mencuri kemuliaan Allah. Tapi coba lihat Yesus jawabnya apa? Karena ada firman, ada tabut Allah, ada kemuliaan Allah dalam dirinya, sehingga dia menjawab apa? Yesus menjawab apa? Oke, terima kasih setan. Ya, luar biasa engkau menawarkan ini ya. Saya mau ambil. Itu. Ya, kalau kalian ditawarin gimana? Aku kasih handphone baru. Mau nggak? Mau nggak kalau dikasih handphone baru, yang terbaru? Tapi kamu nggak ke gereja? Kira-kira di mana? Minggu depan kan masih bisa ke gereja. Ya, kesempatan ini kapan lagi nih kesempatan ini? Kira-kira gimana? Hah? Kalau mau jujur, tawarannya mana yang kamu pilih? Gereja dulu. Nah, itulah setan luar biasa. Ya, tawarannya ya. Nah, gimana coba? ya, saya mau. Ya. Kata Yosua, kamu pilih mana? Hari ini saya bersama seisi rumahku tetap menyembah kepada Tuhan. Selalu ada kata hari ini. Hari ini seisi anak pas menyembah kepada Tuhan. Walaupun saya ditawarin mobil Pajero, sekalipun hari ini kami tetap menyembah kepada Tuhan. Dilihat. Hah? Mobil habis itu langsung ibadah. Bagi saya mobil itu bersama Tuhan nomor 1. Amin. Jangan besok-besok kamu ditawarin sesuatu. Mobil bisa berubah tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Kembali ke sini. Ya. Kalau tidak ada firman dalam hidup kita, pasti kita akan, aduh, kapan lagi ya kesempatan, nggak mungkin. Gereja masih ada minggu depan. Ini, aduh, ambil deh. Akhirnya setan bilang, aduh, terima kasih ya. Setan menang. Ya, kembali. Yesus menjawab apa? Ada tertulis. Nah, kalau ditawarin, ayo Ken kita renang hari ini ya, nggak usah ke gereja. Ada tertulis. Tapi saya lupa di mana.
Makanya harus tetap baca firman Tuhan supaya kamu tahu ada tertulis. Ya, manusia harus menyembah kepada Allah, bukan kepada iblis. Ya, seringkali kita dibutakan oleh tawaran-tawaran dunia yang bisa digunakan oleh setan untuk menipu saudara dan saya untuk masuk di dalam jeratnya. Ya, coba kita lihat yang pejabat-pejabat negara, apa sih yang kurang? Mobil begitu banyak di mobil mewah, mobil apa, kenapa masih ditangkap KPK? Ya, Korupsi. ya, yang kenapa? Apa yang membuat mereka korupsi? Apakah ada peran setan di situ? Ada. Setan itu bisikin lah. Kesempatan loh. Kapan lagi kau jadi pejabat? Kesempatan. Ambil. Ya, ambil. Ya. Tuhan bicara. Jangan. Tapi dia lebih dengar setan. Karena tidak ada firman dalam dirinya. Kalau ada firman dalam dirinya, nggak mungkin dia korupsi. Dia akan ingat ini uang rakyat. Ya. Ini menyengsarakan banyak orang kalau saya korupsi. Tapi firman gak hidup. Ya. Sama kalau banyak orang-orang Kristen ada di dalam penjara karena narkoba. Ya. Apakah ada firman dalam dirinya? Tidak ada. Tapi berkuasa nggak firman itu? Itu pertanyaannya. Ya. Sama ketika saudara dan saya menghadapi masalah, ada nggak firman? Tahu firman. Tapi berkuasa nggak itu firman untuk menghalangi kita untuk tidak berbuat dosa? Nah itu pertanyaan yang pentingnya. Jadi pertama yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, kemudian karena iblis. Makanya yang bisa melawan iblis itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ya, makanya Yesus berapa kali dicobai iblis? Menang nggak iblisnya? Kalah. Kenapa Yesus bisa menang? Ada firman, ada tertulis. Ada ketika kamu menghadapi tawaran dunia di sana nanti, ya, ketika kamu sebagai siswa SMK, SMP, ada kesempatan untuk menyontek. Aduh, ada tadi saya tulis di kertas ini. Pas diangkat, ada tertulis, jujur. Masukin lagi. Iblis, kesempatan itu gurumu lagi nggak lihat, angkat. Berhasil masukkan ke bawah. Tapi gurunya lihat lagi. Mana ini? Datang malaikat lain berkata, ingat ada tertulis. Jujur, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Setan bilang, kapan lagi? Ya, kamu juara kan? Kesempatan. Oh iya. Setan tepuk tangan. Wah, berhasil. Tapi kalau firman berkuasa, mau buat contekan juga nggak ada itu. Ya. Yang ada itu semangat belajar. Tidak ada contekan. Saya pasti bisa. Kalau saya bersama dengan Tuhan, pasti aku bisa. Daud melihat Goliat besar sekali, nggak? Besar. Daud datang bawa senjata AK-47 untuk membunuh Goliat. Bawa bom. Bawa apa? Apa yang kena sini, tepat sasaran dan Goliat mati. Masalah sebesar apapun kalau bersama dengan Tuhan, ya. Bahkan Goliat bilang apa? Anjing kah saya ini kau datang? Begitu kecilnya Daud melawan Goliat, tapi Daud berkata, aku datang bersama dengan Tuhanku. Perkatakan itu, aku ujian bersama dengan Tuhanku, walaupun aku tidak belajar. Salah itu. Ya, kalau kau udah belajar semalam suntuk dan kau berjalan masuk dalam ruang dengan gagah, bawa pensil, bawa pulpen, aku akan jadi juara bersama dengan Tuhan. Dan kamu lihat, kamu akan juara kelas. Amin. Ya, itu buta-buta kalau kamu datang. Aku datang bersama dengan Tuhan, tapi malam gak belajar, tidur. Nah itu ya. Tapi kalau kamu belajar dan aku bersama dengan Tuhan, contekan no, pasti kamu berhasil.
Ya. Oke? Ketika kamu masuk ke kelas dengan penuh harapan, saya sudah tidur enak tadi malam, saya tidak akan ngantuk di dalam kelas. Haleluya. Dan sepanjang mengikuti pelajaran, matanya selalu konsentrasi. Bagas, apa itu filan? Oh, filan adalah ini, Pak. Joel, apa itu firewall? Firewall ini, Pak. Artinya kamu berjalan bersama dengan Tuhan, semua pasti bisa diatasi. Oke, tadi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Harusnya kita berkata seperti itu. Setiap ada masalah, ada tertulis. Firman Tuhan berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan kasih-Ku, orang yang bersama dengan Tuhan, orang yang ada kemuliaan Tuhan, dia akan apa? Terbang tinggi. Mimpinya itu tinggi. Bukan orang yang di bawah, tapi mimpinya tinggi. Orang yang terbang tinggi karena Tuhan bersama dengan dia. Ya, masalah itu kecil, dia akan loncatin. Ya. Ku kan berdiri di atas badai. Kalau di tengah badai kamu masih bergumul, kamu belum mengalahkan di atas badai. Ya, bukan terbang tinggi. Apa pujiannya semua itu kan? Ya. Oke. Bersama Tuhan kita bisa mengatasi semua. Amin. Kehilangan kemuliaan Allah adalah awal dari kemunduran dalam diri. Jaga terus firman Tuhan, karena tawaran dunia begitu mengiurkan. Tawaran itu sangat menarik. Setan juga seringkali memberi kasih diskon, bahkan gratis. Ya. Benar nggak? Ya, setan itu kasih gratis dulu. Kalau kamu sudah ketagihan, baru dia minta uang. Ya kan? Narkoba dikasih gratis dulu kan? Kamu udah ketagihan baru minta uangnya kan? Baru kamu mati-matian cari uang kan? Bahkan mencuri pun bisa. Ya, setan selalu memberi diskon, tawaran. Dunia selalu memberi tawaran yang menggiurkan. Hati-hati. Kalau kabut Allah hilang, dirampas dalam diri kita, kita akan mati. Ya, kita akan mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya tabut Allah itu tidak dirampas seperti bangsa Israel? Mereka mempertahankan tabut Allah itu supaya kemenangan demi kemenangan, ketentraman tetap ada bersama dengan mereka. Nah, coba kita baca dalam Samuel 7 ayat 3. Ini yang harus kita lakukan. Apa yang harus dilakukan supaya tabut Allah itu tidak dirampas? Ya, kita baca 1 Samuel 7 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita dapat semua. Tunggu ya. Sebentar, masih ada yang belum masih bunyi itu. 1 Samuel 7 ayat 3. Sudah semua? Ken belum dapat. Ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.
Apa yang harus kita lakukan? Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Beribadah dengan segenap hati. Apalagi menyembah Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati bukan berarti kita tidur. Ya, connect benar sama Tuhan. Ya, bukan ibadah asal ibadah karena kita orang Kristen jadi kita harus ibadah hari Minggu, tapi kita nggak mengalami apa-apa dalam hidup kita. Ya, tapi kita harus mengalami sesuatu dalam hidup kita. Ya, ketika kita berbalik, artinya kembali kepada Tuhan. Ya, jangan-jangan selama ini kita hanya rutinitas, tapi kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Jangan-jangan kita selama ini hanya orang yang ikut-ikutan. Temanku doa, aku doa. Temanku menyanyi, aku menyanyi. Tapi aku sendiri tidak mengalami hadirat Tuhan dalam hidupku. Itu pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita yang harus kita tanyakan. Ya, benar nggak aku mengalami hadirat Tuhan ketika aku ibadah? Hanya orang yang mengalami kemuliaan Tuhan yang akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, saya bilang potong kuping saya kalau kamu nggak pernah mengalami hadirat Tuhan dan kamu akan berubah. Nggak, tidak ada. Ya, maka jauhkanlah para Allah asing. Allah asingnya tawaran-tawaran dunia, ya, keinginan-keinginan kita yang seringkali kita mau dahulukan, kita egois kita dan lain sebagainya. Jauhkanlah itu daripada diri kita dan beribadahlah hanya kepada Tuhan, maka Ia akan melepaskan engkau dari tangan orang Filistin. Orang Filistinnya orang yang bangsa yang merampas tabut Allah, sehingga di Israel tidak ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hilang di Israel ketika bangsa Filistin merampas tabut itu. Ini gambaran dunia. Dunia seringkali merampas kemuliaan Tuhan dalam diri kita, sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita, tapi kita mengalami hal-hal yang buruk. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, malah sebaliknya tidak seperti itu yang terjadi. Karena kemuliaan Tuhan hilang dari dalam hidup saudara dan saya. Kita kembalikan. Tuhan katakan, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal kekuatanmu. Ya. Kita bangkit berdiri. Ya, kita naikkan satu pujian. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita belajar merasakan kemuliaan Tuhan. Kita berkata bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam diriku. Aku milik Tuhan. Aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Aku bisa berkata bahwa ada tertulis firman-Mu yang akan menjadi kekuatan perisai di dalam setiap hidupku, sehingga aku akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi pemenang, bukan orang yang kalah dalam hidup ini. Tuhan berkata, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Mari kita datang, coba kita review kembali ke belakang. Apakah kita sungguh-sungguh sudah memberikan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita kepada Tuhan? Atau mungkin selama ini kita hanya orang-orang yang ikut-ikutan, atau orang yang hanya melakukan rutinitas tanpa kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau hanya melakukan hal-hal seperti itu, iblis akan memperalat engkau, dan engkau akan dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis. Tapi pada saat ini datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bisa ada karena anugerah-Mu, aku bisa ada karena kemurahan-Mu, aku bisa ada karena kasih setia-Mu yang Kau rasakan.
ambil komitmen pada pagi hari ini, aku akan kembali kepada-Mu Tuhan. Aku memberikan sepenuh hatiku kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami yang selama ini Tuhan, jalan dengan kekuatan kami, jalan dengan pikiran kami. Tapi kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan tetap hadir di dalam hidup kami. Tabut Allah tetap hadir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni semua kesalahan. Terima kasih. Dengan pikiran yang bersih, sehingga kita mampu bersekutu dengan Tuhan yang kudus, yang suci. Jika pada hari ini masih ada di antara kita yang menyimpan sakit hati, menyimpan dendam pada teman-temanmu ataupun kepada orang lain, bereskan terlebih dahulu. Engkau minta ampun, engkau minta maaf sama orang. Kalau ada di antara kalian di sini, kau datangi, kau minta maaf, minta ampun, sebelum kita melakukan masuk dalam perjamuan yang tulus, supaya perjamuan kita dapat memberikan kehidupan, bukan kematian bagi kita. Mulia. Silakan kau berdamai sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kalau ada yang mau, Bagi anak domba.
Lihat siapa yang bisa Rohit. Nanti pakai tutup minumnya masing-masing. Dalam perjamuan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau telah menebus dosa-dosa kami dan semua lunas di atas kayu salib. Kami bukan lagi budak dosa, kami bukan lagi budak iblis, dan kami adalah orang pemenang, anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan membawa dampak dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali mengenang apa yang Tuhan telah lakukan ribuan tahun lalu untuk mendamaikan kami kembali dengan Allah Bapa, sehingga kami layak datang di hadirat-Mu. Kita angkat roti di atas kepala kita. Sebelum kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus, kita datang berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan layakkan saudara dan saya ikut dalam perjamuan yang kudus ini. Tuhan, ampuni aku Tuhan, dan aku layak dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Yesus kita makan. Kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Mari kita berdoa. Darah Kristus yang telah menyucikan saudara dan saya dan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dia harus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan mahkota duri, bahkan lambungnya ditombak. Keluarkan darah untuk mendamaikan kita, menebus kita dari dosa-dosa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ambil waktu sejenak kita berdoa di dalam hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk pengampunan dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang merdeka di dalam Kristus. Layak kita ada di hadapan Tuhan. Terima kasih. Nanti Ibu Lydia berdoa. Kami sempurna seperti Engkau kehendaki.
bagi Allah Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Dengarkanlah setiap firman yang telah disampaikannya dan lakukanlah itu dalam hidup saudara dan saya, dan bersama dengan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kali. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu, Tuhan Yesus memberkati saat ini. Oke, shalom semuanya. Shalom. 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 Mari kita bangkit berdiri. Shalom.
Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Tanah
Itulah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentukkan hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus dalam hidupku. Tuhan, selidikilah setiap hati kami ya Tuhan. Engkau melihat secara pribadi ya Tuhan hati kami. Apakah kami benar-benar datang di hadapan-Mu atau hanya datang duduk di sini ya Tuhan? Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku,
saatnya kami akan dengarkan bagian-bagian firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang